Oke ya, hari ini kita akan bahas masalah flame sensor nih, mata kuliah elektronika dasar 2. Jangan lupa bagi rekan-rekan yang hadir untuk isi absen seperti biasa di Google Drive ya. Oke, flame sensor. Jadi kita akan bahas tentang sensor pendeteksian api ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam anatomi sensornya sendiri, kita akan bahas dulu kira-kira gimana sih karakteristik daripada flame-nya gitu ya. Mohon tunggu sebentar, nanti akan saya coba lanjutkan dulu ya. Ini ada yang datang sebentar. Deteksi ini adalah yang bagian pendeteksian cahaya ya, teman-teman. Saya coba. Nah, ini ya. Jadi yang bagian yang akan dideteksi ini adalah bagian cahayanya, teman-teman. Sementara cahayanya sendiri bukan hanya cahaya tampak yang dideteksi, melainkan ada cahaya UV, kemudian ada cahaya inframerah, kemudian ada di daerah cahaya tampak. Nah, ini kurang lebih karakteristik spektrum dari emisi yang dikeluarkan oleh sebuah flame atau sebuah api. Di mana di sini dia ada cahaya UV yang biasa dideteksi gitu ya. Kemudian ada near infrared, kemudian ada yang bagian far infrared. Tetapi biasanya yang dideteksi itu adalah yang bagian ini, gitu ya. Kemudian ada yang bagian ini, kemudian ada bagian yang ini. Kita lihat di sini, grafik ini adalah grafik intensitas terhadap panjang gelombang. Jadi panjang gelombang di cahaya UV itu intensitasnya segini biasanya untuk karakteristik sebuah api dinyalakan gitu ya. Kemudian ada di near infrared, kemudian ada di bagian far infrared gitu ya. Biasanya yang kita gunakan itu adalah yang ini, dan yang untuk praktikum ini adalah yang bagian far infrared. Oke. Nah, ini ada beberapa teknologi yang memang biasa kita gunakan ya dalam mendeteksi sebuah api. Jadi ada yang teknologinya itu inframerah, kemudian UV, kemudian ada dual detektor. Ada dual detektor juga, tetapi perbedaannya adalah yang pertama itu dia adalah penggabungan antara UV dengan inframerah. Kemudian yang kedua ini adalah inframerah dengan inframerah. Kemudian yang ketiga ini adalah triple inframerah. Di sini dia ada kelebihan dan kekurangannya ya. Jadi kalau untuk yang kelebihannya itu adalah untuk yang inframerah kecepatannya tinggi, jadi pengambilan datanya itu dia sangat tinggi. Kemudian dia itu sensitivitasnya tergolong di tengah-tengah, tidak terlalu rendah maupun tidak terlalu tinggi gitu ya. Dan juga dia low cost atau dalam arti dia itu murah ya, dalam arti murah. Tetapi kekurangannya adalah dia itu terpengaruh terhadap temperatur ya. Jadi dia itu terpengaruh terhadap temperatur dan juga dapat terjadi false alarm ya atau false positif ya. Jadi ketika misalkan ada suatu alat yang berhubungan dengan inframerah, maka otomatis dia bisa terjadi false positif atau alarmnya dia menyala padahal tidak ada apinya gitu ya. Tidak ada apinya. Contohnya adalah ketika misalkan kita menyalakan remote itu biasanya dia menggunakan suatu gelombang inframerah biasanya. Jadi ketika kita nyalakan remote malah nanti alarm ini dia akan menyala gitu ya, atau flame sensor ini akan mendeteksi adanya kehadiran cahaya IR gitu ya. Maka dari itu memang untuk teknologi inframerah ini dia kekurangannya adalah dapat terjadi false positif ya. Seperti itu. Aplikasinya sendiri itu bisa digunakan pada indoor dan juga outdoor. Kemudian yang kedua ini adalah teknologi UV, ultraviolet. Kelebihannya kecepatannya sangat tinggi, paling tinggi di antara yang lain. Kemudian sensitivitasnya sangat tinggi, kemudian harganya relatif murah. Tetapi kekurangannya adalah false positif juga seperti yang tadi.
kemudian blinded by thick smoke. Jadi ketika ada suatu asap yang sangat tebal, maka otomatis sensor ini dia tidak akan bisa mendeteksi adanya cahaya UV ini. Dan juga oil vapors on optik ya. Jadi kalau misalkan ada apa namanya itu uap daripada oil gitu ya, itu juga dia akan mempengaruhi daripada cahaya UV-nya, pendeteksian cahaya UV-nya ini. Aplikasinya tentu saja ini untuk di indoor saja. Mengapa di indoor? Karena biasanya kalau kita pakai ultraviolet ini di outdoor, maka otomatis dia akan terdisrupt oleh adanya cahaya matahari, karena cahaya matahari itu biasanya mengeluarkan emisi cahaya UV ya. Maka dari itu biasanya kalau kita pakai apa namanya itu pelembab atau sunscreen gitu ya, itu dia ada penolak UV ya. Dalam hal ini UV itu dihasilkan oleh cahaya matahari gitu ya. Sehingga biasanya kita menggunakan semacam sunblock gitu ya, sunblock untuk menghalau adanya cahaya UV itu. Cahaya UV itu yang bisa membuat kulit kita rusak gitu. Dari hal yang tadi saya ceritakan tereksplisitkan bahwa ternyata cahaya matahari itu memproduksi cahaya UV yang akan tentu saja mendistraksikan pendeteksian cahaya UV dengan menggunakan ultraviolet sensor ini gitu. Jadi teknologi ultraviolet ini biasanya digunakan hanya untuk di indoor saja ini yang minim ya, yang minim cahaya UV seperti itu. Kemudian yang ketiga ini ada dual detektor, jadi ada apa namanya itu ada penggabungan antara UV dan juga inframerah, di mana kelebihannya tentu saja high speed. Semua sensor sekarang itu dia high speed. Tidak seperti sensor yang zaman dulu yang memang dia itu low speed, sekarang semuanya high speed. Kemudian sensitivitasnya termasuk tinggi, kemudian false positifnya atau false alarmnya dia termasuk rendah. Seperti itu. Kemudian tapi dia memiliki kekurangan affected by specified UV IR created by false alarm, kemudian blinded by thick smoke dan vapors moderate cost. Jadi harganya agak terlalu agak mahal, dan juga dia terpengaruh terhadap smoke ya, terpengaruh terhadap asap dan juga uap ya. Dan aplikasinya digunakan untuk outdoor dan juga indoor. Kemudian ada juga dual detektor untuk IR, double IR gitu ya. Tetapi dia memiliki kekurangan, yaitu harganya termasuk agak tinggi gitu ya. Ini juga dia penggunanya untuk outdoor dan indoor. Kemudian triple IR. Perbedaannya antara IR, kemudian double IR dan juga triple IR adalah di bagian sensitivitasnya ya. Semakin banyak IR yang digunakan, maka sensitivitasnya dia akan semakin tinggi. Oke, kemudian false positifnya juga dia akan rendah. Kemudian kekurangannya hanya satu, yaitu harganya agak sedikit mahal. Penggunaannya bisa digunakan untuk outdoor dan juga indoor. Nah, sebelum itu ada yang ingin ditanyakan atau saya lanjutkan? Oke, saya lanjutkan ya kalau kayak gitu ya. Kita akan masuk ke sensor yang besok akan kita gunakan ya. Jadi detektor api adalah sensor yang dirancang untuk mendeteksi dan merespon keberadaan nyala api atau keberadaan nyala api ya. Ini kenapa ada double atau api ya. Tanggapan terhadap nyala api yang terdeteksi bergantung pada instalasi, tetapi dapat mencakup pembunyian alarm, menonaktifkan saluran bahan bakar seperti saluran propana atau gas alam, dan mengaktifkan sistem pencegah kebakaran. Jadi maksudnya adalah dari suatu sensor ini kita bisa membunyikan alarm, kemudian kita juga bisa menonaktifkan saluran bahan bakar, dan juga kita bisa mengaktifkan sistem pencegah kebakaran ya, dengan menggunakan sensor flame detector ini.
Nah, ini saya dapatkan dari datasheet-nya ya. Datasheet-nya, jadi di sini kita bisa melihat karakteristik daripada sensornya itu sendiri. Jadi yang pertama, kita mendeteksi sebuah api. Kita mendeteksi sebuah api atau sumber cahaya wavelength ya. Jadi untuk panjang gelombang dalam range 760 nanometer sampai 1100 nanometer ya. Jadi kita mendeteksi di range wavelength 760 nanometer sampai ke 1100 nanometer. Kemudian detection distance-nya itu sekitar 20 cm, itu di 4,8 volt, kemudian 100 cm itu di 1 volt. Ya. Kemudian detection angle about 60 degree. Ya. Jadi itu sensitif to the flame spectrum. Ya. Jadi ini sangat sensitif untuk spektrum api, gitu ya, dan juga lokasi daripada flame-nya sendiri. Lokasi daripada flame sensornya sendiri itu bisa kita taruh sampai ke 60 derajat ya. 60 derajat terhadap api yang muncul di dalam suatu tempat misalnya. Kemudian kita menggunakan chip komparator LM393 yang dimana chip ini dia membuat modul pembacaan modul itu dia semakin stabil. Berbeda jika kita tidak menggunakan komparator chip ini, maka otomatis nanti sinyal keluarannya itu dia tidak akan terlalu baik ya. Dengan kehadiran LM393 ini, maka outputnya itu dia akan semakin baik dan juga semakin akurat. Ya. Kemudian kita juga bisa adjust range detection-nya gitu ya. Kemudian operational voltage-nya itu 3,3 volt hingga sampai ke 5 volt. Di mana 3,3 volt sampai 5 volt ini dia sangat kompatibel ya dengan Raspberry dan juga sangat kompatibel dengan Arduino yang biasa kita praktikumkan di LabHelpDesk. Kemudian kita juga memiliki digital dan analog output. Jadi kita bisa mendapatkan sinyal analog maupun sinyal digitalnya ya. Tapi kalau untuk yang digital ini dia hanya akan menghasilkan suatu nilai yaitu ada atau tidak saja gitu ya. 0 itu maksudnya adalah tidak ada dan 1 itu dia maksudnya adalah ada. Sementara untuk range atau intensitas itu bisa kita dapatkan dari sinyal yang ada di dalam analog voltage output ini. Jadi ada dua perbedaan paradigma di sini. Ketika kita ingin hanya mendeteksi apakah dia itu ada api atau tidak, maka kita gunakan sinyal digital. Tetapi kalau misalkan dia itu ingin kita lihat intensitasnya, maka kita gunakan output sinyal analog seperti itu ya. Kemudian power indicator and digital switch output indicator. Jadi ini merupakan salah satu fitur saja. Jadi untuk di sensor sendiri itu nanti akan ada power indicator dan juga digital switch output indicator ya. Setelah ini Bapak ada ini kurang lebih interface-nya gitu ya. Jadi di sini ada VCC dari 3,3 volt sampai 5 volt ya, bagian ini. Kemudian ini adalah bagian ground-nya. Ini adalah bagian digitalnya dan ini adalah bagian analognya gitu ya. Jadi ini akan kita wiring di dalam Arduino. Ini adalah salah satu contoh wiringnya, di mana VCC-nya itu kita hubungkan ke dalam sumber tegangan dari Arduino yaitu 5 volt gitu ya. Kemudian ground itu kita taruh di ground, kita hubungkan dengan ground. Kemudian untuk yang bagian analognya kita hubungkan ke pin analog ya, seperti itu. Kemudian ini adalah program untuk membacanya. Itu yang pertama kita harus setup dulu ya. Inisialisasikan serial communication di 9600 bit ya. Kemudian untuk loopingnya, jadi kita membaca analog, kemudian kita lakukan print di serial monitor ya, dengan delay 1 mikrosecond seperti itu. Oke, dari saya untuk kuliah hari ini mungkin itu dulu, tidak terlalu panjang. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu?
mau nanya. Silakan, Tapi silakan. tentang yang waktu itu kita pernah pakai yang LM35 itu Bapak. Ya. Nah, kan kemarin kita praktikum yang pakai itu Pak, tapi di datanya itu malah enggak sinkron itu Pak. Kan aturan yang LM35 itu memiliki kan DHT ya Pak ya jadinya ya kemarin. Iya, betul, Bukan betul, yang. betul. Nah, itu tuh kenapa bisa kayak jauh gitu loh Pak ini nilainya pas dibaca apa dari Pak. Soalnya pas kita ada yang deket tuh hasilnya tapi sama kita agak dirubah gitu yang bagian apa ya di codingannya yang di ADC kali ya yang dikalinya itu yang diubah tapi kita nggak tahu itu buat apa yang itu jadi kita ngarang-ngarang aja gitu Pak kemarin pas coding biar agak deket aja gitu. Itu tuh yang saya nggak masuk ke praktikum ya. Iya Pak, jadi kita bingung kemarin pas analisa juga bingung sebenarnya. Kalau nggak gini aja, nanti besok silakan kumpulkan aja seadanya gitu ya. Nanti saya akan coba bahas, saya lihat dulu itu kenapa bisa kayak gitu gitu. Karena saya takutnya itu tuh teman-teman salah ngambil ngambil file headernya gitu, package-nya. Masalah package-nya gitu ya. Yang file headernya itu takutnya salah, makanya hasilnya dia tidak terlalu dekat dengan temperatur aslinya. Kalau dari saya sih itu sih kayaknya ya. Gitu. Ya Pak, soalnya kita udah pakai codingan yang dari Bapak udah, dari YouTube juga udah. Tapi sama Tapinya, aja ya. iya malah jauh banget Pak. Jadinya bingung kemarin. Ya, Di ya. ide-ide ya kemarin. Ya, kumpulin aja seadanya besok gitu ya. Sip. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, insya Allah minggu depan kita ujian. Saya kasih ujian tapi sifatnya take home ya. Jadi saya kasih waktu 1 hari saja untuk mengerjakan ujiannya gitu ya teman-teman ya. Silakan teman-teman cari referensi, bisa dari Google, bisa dari jurnal gitu ya, berkaitan dengan problem yang nanti akan saya share gitu ya di hari H-nya gitu. Jadi silakan teman-teman persiapkan saja, baca-baca lagi aja dari materinya dari setelah UTS hingga sampai ke pertemuan ke-15 kayak gitu. Untuk problemnya nggak akan jauh-jauh mungkin dari sana ya, dari kuliah kita ke-8 sampai kuliah kita ke-15 kayak gitu. Paling dari saya itu dulu untuk hari ini. Kuliah kita relatif singkat, jadi saya memang kuliah untuk rekan-rekan ini nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi yang penting bisa diaplikasikan gitu ilmu pengetahuan dari teman-teman. Kemudian saya memang sengaja tidak memberikan terlalu banyak masalah matematisnya gitu ya. Padahal sebetulnya kalau elektronika dasar itu banyak gitu ya unsur-unsur matematisnya gitu ya. Tapi karena saya dulu belum memegang LDA 1 gitu ya. Jadi saya takut ketika saya berikan unsur-unsur matematis selalu dalam di elektronika dasar 2, teman-teman agak mendapatkan gap di situ gitu ya. Jadi memang sengaja untuk semester ini saya bikin lebih aplikatif gitu ya, dan saya harapkan memang ilmunya bisa terpakai, dan juga kalau misalkan nanti teman-teman bisa melakukan tugas akhir gitu ya, itu bisa digunakan pengetahuannya teman-teman ini ke dalam tugas akhirnya kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Jangan lupa untuk absen. Oke ya, sebelum saya tutup, kalau bisa teman-teman coba videonya coba dinyalakan dulu karena saya akan screenshot ya. Saya akan screenshot gitu. Untuk yang terakhir kalinya gitu ya, sebelum nanti masuk ke elektronika digital. Videonya tolong dinyalakan dulu. Bentar ya. Oke, 1, 2, 3. Siap? Ya, gimana sini? Ya, terima kasih teman-teman. Kalau misalkan nanti ada yang mau Bapak ditanyain. masa baru on cam.
Ya udah nih, saya screenshot lagi nih sekali lagi nih. Oke, 1, 2, 3. Oke. Ini ditulis juga atau bagaimana? Sekali lagi teman-teman ya. Sekali lagi 1, 2, 3. Siap. Oke ya. Sebelum saya tutup, saya ingin memohon maaf kalau misalkan dalam 1 semester ini saya banyak kesalahan ke teman-teman, ada salah-salah kata. Kalau misalkan masih ada yang masih bingung gitu ya sebelum kita nanti ujian, silakan tanyakan saja ke saya gitu ya, lewat Japri atau lewat Telegram, silakan saja. Jadi kalau misalnya saya ada salah, mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. Ya. Ayo.